Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatan Kotsar dari Program Studi Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana upaya penanganan pada cedera jumpers knee pada aktivitas selama latihan dan sesudah latihan. Apa itu cedera jumpers knee? Cedera jumpers knee ini sering terjadi pada atlet yang sering menerima beban latihan berlebihan karena aktivitas olahraga yang melakukan lompatan berulang-ulang. Cedera jumpers knee ini terjadi adanya berulang-ulang dalam gerakan melompat mengakibatkan patologi pada lutut yang disebabkan oleh tendon melekat pada bagian bawah patella yang mengalami iritasi. Kerobekan ini terjadi karena disebabkan oleh adanya kontraksi quadriceps serta beban yang berat pada tendon tersebut saat melompat dengan bagian posisi lutut yang lurus. Kerobekan yang terjadi pada tendon patella akan mengalami inflamasi. Jika berlangsung terus-menerus, dapat terjadi sobekan yang bertambah luas, yang disebut juga makrotir. Makrotir pada tendon ini mengakibatkan tubuh tidak dapat memperbaiki cedera tersebut. Keadaan cedera ini mengakibatkan jaringan mengalami kekurangan nutrisi dan oksigen juga, serta terjadinya penumpukan zat-zat sisa metabolisme. Keadaan cedera jumpers knee ini merangsang saraf tepi nociceptif tipe C untuk melepaskan suatu neuron peptida, yaitu P-substance berupa prostaglandin, bradikinin, histamin, atau zat yang merupai histamin katecholamin, dan juga serotonin yang merupakan noxious atau chemical stimuli, sehingga menimbulkan nyeri pada cedera. Nyeri yang terjadi pada tendinitis patellaris ini bersifat lokal ya, pada area di sekitar lutut. Tingkatan cedera pada jumpers knee ada beberapa, yaitu ada 4. Yang pertama, tingkat 1 adalah nyeri yang hanya pada saat beraktivitas latihan dan tidak ada kerusakan yang fungsional. Tingkat 2, nyeri selama dan setelah beraktivitas, namun atlet masih dapat menampilkan performa yang baik saat bertanding. Tingkatan ini bisa dibilang tingkatan pada fase akut yang mengalami kerobekan yang terjadi pada tendon berupa mikrotir. Mikrotir ini adalah kerusakan jaringan pada tendon berupa tipis atau sayatan yang masih bisa disembuhkan oleh tubuh itu sendiri. Tingkat 3, nyeri yang panjang selama dan sesudah beraktivitas. Atlet tidak dapat menampilkan performanya yang baik selama bertanding. Pada tingkat 3 ini masih dikategorikan pada fase akut. Dan yang terakhir, tingkat 4, nyeri di sepanjang hari. Ruptur normal yang pada tendon mengakibatkan fase kronis. Fase kronis ini adalah yang sudah bisa tidak disembuhkan oleh tubuh itu sendiri. Kerobekan yang terjadi pada tendon patella akan mengalami inflamasi yang berlangsung terus-menerus, sehingga sobekan terjadi akan semakin bertambah luas. Pada cedera tendinitis patellaris ini atau jumpers knee, banyak sekali atlet yang terus berlatih karena tidak cedera dan pulih setelah istirahat sebentar. Pastikan untuk mengobati kondisi ini sebelum menjadi kronis. Jika itu menjadi kronis, maka sangat sulit untuk diobati dan memungkinkan untuk melakukan operasi pada cedera. Penanganan cedera jumpers knee ini saya akan menjelaskan di 2 fase aktivitas, yaitu aktivitas selama latihan dan juga sesudah latihan. Pada aktivitas selama latihan, yang pertama adalah dengan menggunakan pelindung lutut atau tali lutut jumper untuk mengurangi rasa sakit dan menjaga tendon agar tetap tegang. Kedua, penggunaan strapping dan tapping.
Dengan penggunaan ini, strapping dan tapping ini diharapkan untuk melindungi atlet dari cedera karena strapping dan tapping ini berfungsi untuk membatasi gerakan pada daerah sendi yang cedera, sehingga terhindar dari gerakan yang berlebihan dan juga gerakan yang abnormal. Selain itu, strapping dan tapping juga berfungsi untuk memberikan tahanan-tahanan pada otot akibat yang pergerakannya terlalu keras. Yang ketiga, jika hanya memiliki rasa sedikit setelah pelatihan, kemudian lakukan modifikasi metode pelatihan agar mengurangi dampak untuk sementara yang mungkin sudah cukup. Yang keempat, hindari aktivitas berlebihan yang menyebabkan nyeri, seperti melompat, berlari, berjongkok, serta naik turun tangga. Yang kelima, ketika Anda dapat berlari nyaman selama 10 menit tanpa rasa sakit, kemudian mulailah dengan melangkah dan berlari pengulangan dimulai pada 50% dari kecepatan maksimum dan lakukan dengan terus meningkat. Terapi latihan ini juga termasuk untuk penanganan untuk memulihkan cedera jumpers knee. Dalam terapi latihan ada 2 latihan penting untuk cedera jumpers knee ini, yaitu stretching exercise dan juga strengthening exercise atau latihan penguatan otot. Yang pertama ada assessing flexibility. Tempat yang baik untuk memulai menguji fleksibilitas flexor pinggul dan juga otot paha depan quadriceps. Ini dapat diuji dengan melakukan Thomas test. Thomas test ini untuk flexor pinggul dan fleksibilitas paha depan dengan cara duduk di ujung sofa dan juga tarik lutut ke dada, memegang posisi berbaring dengan kembali ke sofa. Jika paha kaki bebas harus horizontal, namun jika naik akan menunjukkan kemungkinan otot flexor pinggul ketat, rectus femoris atau iliopsoas. Sin betis bebas ini harus menggunakan secara vertikal. Jika tidak, maka ini dapat menunjukkan otot-otot quadriceps itu ketat. Selanjutnya yang kedua, quadriceps stretch. Quadriceps stretch ini paha depan yang digerakkan dalam posisi berdiri dan juga bisa berbaring. Dalam berdiri, Anda dapat melakukan suatu untuk keseimbangan. Jika Anda perlu atau mencoba memegang telinga, Anda dengan lengan yang berlawanan. Bertujuan untuk menjaga kedua lutut agar tetap sama dan juga menarik lutut ke atas dan tidak bengkok. Yang harus merasakan itu peregangan pada bagian depan kaki yang seharusnya tidak menyakitkan. Pada tahap awal perawatan akut ini atau fase akut, tahanan peregangan ini selama sekitar 10 detik. Di kemudian hari, ketika peradangan itu telah meregang, sebaiknya ditahan lebih lama lagi, sekitar 30 detik. Lalu ulangi ini 3 kali dan regangkan setidaknya 3 kali sehari. Yang ketiga, hip flexor stretch. Pada latihan ini meregangkan otot iliopsoas dan rectus femoris. Tempatkan satu lutut ini di lantai kaki dan kaki lainnya ini dengan lutut yang ditekuk. Hati-hati dengan menggunakan di atas matras atau di bawah bantalan lutut, karena bantalan di bawah lutut ini bisa menyakitkan agar tidak memperparah cedera. Dengan dorong pinggul ke depan dan menjaga punggung agar tetap tegak. Anda harus melakukan peregangan di bagian depan pinggul dan paha atas dengan cara tahan selama 10-30 detik. Ulangi 3 kali dengan meregangkan setidaknya 3 kali sehari.
Latihan ini meregangkan otot-otot rectus femoris dan iliopsoas yang melenturkan pinggul. Hati-hati jika mengangkat kaki yang harus menyisakan lutut, dan jika sakit ini di lutut maka jangan dilakukan. Pastikan ada banyak bantalan untuk menghindari cedera lutut ini agar tidak kembali lebih parah. Sesudah stretching exercise, terapi latihan ini yaitu strengthening exercise atau latihan penguatan otot. Strengthening exercise ini adalah bagian yang sangat efektif untuk penyembuhan patella tendinopati atau lutut jumper. Tetapi, mengetahui latihan mana yang harus dilakukan dan kapan melakukannya itu sangat penting. Latihan harus dimulai setelah rasa sakit memungkinkan dan secara bertahap berkembang selama 6 bulan atau lebih. Latihan yang pertama strengthening exercise ini ada isometric exercise. Jika lutut Anda sangat sakit, mulailah dengan kontraksi latihan isometrik atau statis otot pada quadricep. Penguatan ini untuk otot betis juga penting dan dapat dilakukan banyak tekanan pada tendon patella. Anda harus melakukan ini latihan squat esentrik tungkai tunggal sesegera mungkin. Mengoleskan es atau terapi dingin setelah berolahraga dapat membantu menghindari rasa sakit dan peradangan. Kontraksi otot paha depan ini tahan selama beberapa detik dan rileks. Ini dapat dilakukan juga dalam posisi berdiri, duduk, dan juga berbaring menghadap ke atas atau ke bawah. Dengan awalan dimulai dengan 3 set 8 pengulangan. Tahan selama 5 detik. Bangun hingga 4 set dengan 12 pengulangan selama 10 detik. Jika masih terasa sakit, setelah itu atau hari berikutnya, maka kurangi bebannya. Atlet yang memiliki otot quadricep yang baik harus berusaha maju ke squat eccentric atau satu kaki sesegera mungkin. Yang kedua, knee extension. Ini bisa dilakukan pada awalannya dengan band, atau lebih sukai dengan mesin ekstensi kaki juga bisa. Jika melakukan latihan menahan beban penuh masih menyakitkan, ini bisa jadi langkah maju untuk isometrik, tetapi juga tidak mungkin memicu jenis rasa sakit yang sama dengan jongkok satu kaki. Dengan memulai 3 set 10 repetisi dengan resistensi cahaya berkonsentrasi pada beberapa derajat gerakan terakhir, saat kaki diluruskan karena ini adalah rentang gerak yang bekerja pada medialis vastus di bagian lutut yang lebih banyak. Lakukan tidak lebih pada bagian kaki yang normal. Lakukan yang bisa dilakukan pada kaki yang terluka. Perlahan tingkatkan resistensi ini ketika 3 set 10 atau 12 repetisi yang menjadi nyaman. Kemajuan squat esentrik tungkai tunggal segera setelah nyeri memungkinkan. Ketiga, ada eccentric squat. Dengan memulai squat kaki ganda dan maju sesegera mungkin ke squat kaki tunggal. Latihan ini dilakukan dengan berjongkok dengan lambat dan lebih cepat ke atas. Cobalah untuk menggunakan kaki yang baik untuk membantu gerakan ke atas daripada memuat lutut yang terluka. Tujuannya adalah memuat tendon dan otot secara esentrik yang terjadi pada fase squat ke bawah. Saat ini melakukan squat esentrik tungkai tunggal. Kedua kaki tungkai ini dapat digunakan selama fase ke atas sehingga beban yang sepenuhnya terkonsentrasi pada fase esentrik atau ke bawah.
Latihan squat eccentric ini dapat dilakukan pada papan miring dengan roller busa setengah untuk menaikkan tumit. Ini memiliki efek yang mengurangi elemen berkontribusi pada latihan betis dan meningkatkan beban pada otot paha depan. Dengan memulai 3 kali 10 repetisi setiap hari dan juga secara bertahap meningkat hingga 3 kali 15 repetisi sebelum menambah beban atau berat. Stick dengan level beban tertentu hingga dapat dilakukan dengan sangat nyaman. Jika ada rasa sakit yang dirasakan setelah itu hari yang berikutnya, maka mundurlah. Dengan mengoleskan setelahnya dapat membantu mengatasi rasa sakit dan peradangan. Yang keempat ini ada lunge. Latihan lunge ini harus dimulai dengan segera setelah rasa sakit memungkinkan dan juga merupakan latihan yang menuntut untuk membawa peningkatan kekuatan dan kecepatan dalam latihan. Kemungkinan besar latihan ini diperkenalkan sekitar 3 bulan ke dalam program rehabilitasi, tetapi setiap atlet akan berbeda. Atlet berdiri dengan satu kaki di depan yang lain dan menekuk lutut depan sehingga paha horizontal sementara lutut belakang mengarah ke lantai. Ini bisa dibuat lebih mudah dengan berjalan terlalu rendah dengan kaki ke depan. Mulailah dengan satu set bangunan repetisi 8 hingga 3 kali 15 repetisi. Berbeban di bahu dapat digunakan untuk menambah beban. Yang kelima, ada functional exercise. Latihan ini lebih cocok untuk tahap rehabilitasi. Selanjutnya, ketika atlet berusaha untuk kembali ke pelatihan olahraga yang lebih spesifik. Atlet melangkah mundur dan kemudian dalam satu gerakan melangkah mundur ke langkah. Ini adalah latihan plyometric yang lebih eksplosif terkait dengan tuntutan spesifikasi pada olahraga. Latihan ini bekerja otot betis eksentrik serta lutut selama fase melangkah mundur dan plyometric saat mereka mendorong berganti-ganti sehingga kedua kaki dilakukan dan jangan dilakukan lagi pada kaki yang baik daripada yang bisa Anda raih dengan kaki yang cedera. Yang keenam, straight leg raise. Dengan cara duduk di lantai dengan tungkai yang cedera diluruskan ke depan, sedangkan tungkai yang satunya ditekuk dengan kaki menapak di lantai. Gerakan ibu jari pada tungkai yang cedera sejauh mungkin ke arah distal, sambil mendorong sisi posterior lutut ke arah lantai dan mengontraksi otot quadricep. Kemudian gerakan tungkai yang cedera ke atas setinggi 6-8 inci dan tahan selama 5 detik, lalu turunkan perlahan-lahan ke lantai. Ulangi gerakan ini dengan 20 kali. Kemudian yang ketujuh, ada weightlifting dan terapi latihan kakinya dengan leg extension. Dengan duduk pada alat tersebut dengan beban yang dihubungkan dengan bagian depan tungkai bawah. Gunakan beban yang cukup berat untuk menimbulkan kelelahan, tetapi tidak sampai menyebabkan nyeri. Ulangi gerakan tersebut sebanyak 3 set, yang dimana masing-masing set terdiri dari 10 kali pengulangan. Yang kedelapan, resisted terminal knee extension. Latihan ini dapat digunakan dengan berdiri atau hanya bertumpu pada tungkai yang cedera. Dengan gunakan tali elastis yang diregangkan melingkar pada lutut yang cedera. Setelah itu, turunkan badan secara perlahan hingga sendi lutut membentuk sudut 450 derajat. Lalu kembali berdiri tegak secara perlahan-lahan. Lakukan latihan ini sebanyak 3 set
di mana setiap set terdiri dari 10 gerakan. Yang kesembilan, wall squat menggunakan bola. Dengan berdiri tegak 60 cm di depan tembok, dengan sisi punggung menghadap tembok dan mata memandang lurus ke depan. Bahu tetap dalam keadaan rileks dan juga buka kedua kaki selebar bahu. Gunakan sebuah bola untuk ukuran bola basket atau bola sepak bola yang ditaruh di antara tembok dan punggung. Turunkan badan secara perlahan-lahan dengan punggung tetap tegak sehingga sendi lutut membentuk 450 derajat. Tahan posisi selama 10 detik, lalu kembali berdiri tegak secara perlahan-lahan. Ulangi gerakan ini sebanyak 10 kali hingga 3 set. Yang ke-10, ada side lying leg lift. Dengan berbaring menyamping di atas sisi yang tidak cedera, angkat kaki tungkai yang cedera dalam posisi lurus hingga setinggi 8-10 inci. Yang di atas tungkai yang sehat sambil mengencangkan otot-otot quadricep. Turunkan kaki secara perlahan-lahan. Ulangi gerakan ini sebanyak 3 set, di mana masing-masing terdiri dari 10 kali. Yang ke-11, ada step up. Step up ini berdiri dengan bertumpu pada tungkai yang cedera di atas dingklik setinggi 3-5 inci. Sedangkan kaki yang sehat tetap menapak di lantai. Dengan luruskan lutut yang cedera sehingga kaki yang sehat terangkat dari lantai. Turunkan tungkai yang sehat untuk menapak ke lantai secara perlahan-lahan. Lakukan gerakan ini sebanyak 3 set terdiri dari 10 gerakan. Terakhir yang ke-12, knee stabilization. Lingkaran tali elastis pada pergelangan kaki pada tungkai yang tidak cedera berdiri menghadap ke tembok dengan bertumpu pada tungkai yang cedera. Turunkan badan secara perlahan-lahan lalu sambil mempertahankan posisi ini, gerakan tungkai yang sehat ke arah belakang. Lalu ulangi gerakan ini sebanyak 3 set yang terdiri dari 10 gerakan. Variasikan ini dengan yang pertama, berputar 900 derajat dari posisi awal hingga ke tungkai yang cedera pada lebih dari dekat tembok. Lalu gerakan yang tungkai ini yang sehat menjauhi tubuh ke arah lateral. Yang kedua, bisa berdiri dengan membelakangi tembok. Tungkai yang sehat yang dilingkari tali digerakkan ke arah depan. Variasi ketiga, dengan berputar 900 derajat dari posisi awal sehingga tungkai yang sehat yang dilingkari tali ini berada lebih dekat ke tembok. Tungkai yang sehat ini gerakan menyilang ke arah tungkai yang cedera. Kemudian, penanganan sesudah latihan. Yang pertama adalah NSAID atau non-steroid anti-inflammatory drugs. Metode ini merupakan pilihan pertama pada fase akut, tetapi harus bijaksana dalam penggunaannya. NSAID ini memiliki efek sebagai analgesik, anti-inflamasi, dan antipiretik, sehingga dapat mengurangi nyeri dan pembengkakan pada cedera tendinitis patellaris ini. Contoh kesediaan NSAID ini adalah ibuprofen dan juga naproxen yang dapat digunakan selama 5-7 hari. Injeksi steroid tidak dapat dianjurkan pada penggunaan tendinitis patella. Walaupun steroid ini dapat menggunakan reaksi inflamasi lokal, namun steroid ini dapat melemahkan tendon dan meningkatkan risiko terjadinya ruptur pada tendon patella. Yang kedua, metode RICE. Penanganan metode RICE ini sangat penting pada sesudah latihan. Lanjut ke extracorporeal shockwave therapy. Itu yang ketiga.
atau bisa disingkat dengan ESWT. Extracorporeal shockwave therapy ini menggunakan gelombang suara untuk merangsang proses penyembuhan pada cedera tendon. Dengan pemberian terapi ESWT ini diharapkan dapat mengurangi myovaskularisasi yang dapat membantu proses penyembuhan luka lebih cepat. ESWT ini juga dapat menciptakan proses inflamasi yang baru sehingga diharapkan tubuh bereaksi untuk memberikan nutrisi ke daerah cedera sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat. Yang keempat, ada metode stimulasi laser dan elektrik. Dengan teknik stimulasi laser dan elektrik ini, dilaporkan ada beberapa kasus yang berhasil disembuhkan. Impuls terapi laser inframerah ini dapat mengurangi rasa nyeri, merangsang proses perbaikan dalam struktur saraf yang terkena. Selanjutnya, melalui stimulasi listrik ini mengaktifkan pertumbuhan regenerasi serat saraf dan reinervasi otot-otot yang cedera. Kemudian yang terakhir ada cold therapy atau terapi dingin. Ini adalah pemanfaatan dingin untuk mengobati nyeri dan mengurangi gejala peradangan lainnya. Pada terapi dingin ini digunakan modalitas terapi yang dapat menyerap suhu dan jaringan sehingga terjadi penurunan suhu jaringan lewat mekanisme konduksi. Itulah yang saya temukan selama analisis kesehatan olahraga ini pada penanganan cedera tendinitis patellaris pada aktivitas selama latihan dan juga sesudah latihan. Kurang lebihnya mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Itu datangnya dari saya karena masih banyak yang saya harus pelajari. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.